Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ambil sikap yang baik untuk kita menghadap Tuhan pagi ini. Mari kita teduhkan hati kita tenangkan jiwa kita ambil sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pagi ini kembali kami datang dan membawa syukur kami, pujian, terima kasih dan penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang setia mengasihi kami dalam segala situasi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk segala karya indah dan besar yang Tuhan terus kerjakan. Kami bersyukur. Dan pagi ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyelami kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan terus melawat kami. Pagi ini menjadi pagi yang penuh berkat bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lawatan-Mu bagi kami dan pujian kami bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kembali naikkan pujian dari awal saudara. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Panggil dia, Bapa
seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Hidupku bagi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Segenap hidupku, memuliakan-Mu
selama-lamanya. Kau saja yang kami tinggikan, Kau pusat kehidupan kami. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan, dihormati, dimuliakan selama-lamanya. Sepanjang usia kami, Tuhan saja yang dimuliakan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan pagi ini. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari datang secara pribadi, naikkan syukur dan doamu secara pribadi kepada Tuhan. Pujian, syukurmu, bahkan permohonanmu, bawa, sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Sembari kami akan naikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kau saja yang suci, Kau saja. Silakan naikkan doamu, harapanmu, permohonanmu. Dia Tuhan yang berkenan untuk ditemui. Datang dengan hati yang rindu, hati yang tulus. Yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau. Mari bersama-sama sekali lagi. Kau saja yang suci, yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan,
Kau layak terima glori, hanya Kau Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Sebab hidup ini terkadang kita merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, lelah mental, jiwa kita lelah. Tapi kita akan belajar satu hal yang pastinya benar. Untuk itu mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk menerima kebenaran di pagi hari ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin gereja ini, gereja mula-mula. Tuhan sendiri yang mengarahkan, yang memimpin, yang melindungi setiap aktivitas di gerejamu ini Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih pagi ini berbicara kepada setiap kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, terkadang kita bisa merasa lelah. Yang saya maksud bukan hanya lelah fisik, tapi lelah batin kita. Bisa saja. Kenapa aku lelah ya Tuhan? Nah, gitu ya. Tetapi pagi ini saya mau ingatkan Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara, hidup ini memang melelahkan. Terlebih ketika kejujuran disalahpahami. Ketika ketaatan tidak dihargai, ketika kesetiaan terasa sia-sia, ketika apa yang kita lakukan benar, yang terjadi malah sebaliknya, banyak fitnah, banyak serangan terhadap pekerjaan Tuhan, ya, banyak roh-roh jahat yang menyerang, menjadikan seolah-olah kita ini lelah. Saudara. Namun firman Tuhan berkata, jangan lelah. Justru kita harus tekun di segala tantangan yang ada, ya, itu firman Tuhan. Makanya kita harus mengerti dan menghayati bahwa hidup ini memang tidak selalu mudah, tetapi harus selalu benar. Nah, hidup ini tidak selalu mudah, tapi harus selalu benar. Ya, seringkali orang yang hidup benar itu justru ditinggalkan, difitnah, dirugikan, dimusuhi. Memang begitu modusnya roh-roh jahat itu. Bekerja melalui manusia-manusia yang bisa dipakainya. Pemazmur pun pernah bergumul, saudara. Pemazmur ini, ya. Mazmur 73 ayat 2. Tetapi aku hampir terpeleset. Sebab ia mengeluh. Kenapa begini Tuhan? Aku hidup kudus, tapi tiap hari aku dipukul. Maksudnya, lelah, tersiksa, dan sebagainya. Sedangkan itu orang fasik kok hidupnya enak, kaya, sukses, gitu, berkuasa. Nah, pemazmur pernah lelah juga, ya. Jadi akhirnya tapi pemazmur menyadari bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin hidup kita, tidak pernah. Jadi tetaplah tekun di dalam kebenaran, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan lelah untuk hidup benar. Sebab Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan. Kelihatannya kita belum sukses atau tidak sukses secara dunia. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan punya kacamata yang berbeda. Oleh sebab itu jangan lelah berbuat baik. Jangan lelah hidup benar. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di 1 Samuel pasal 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Coba saudara, ya. Mungkin dalam hidup saudara tidak ada yang mengucapkan terima kasih, tidak ada yang membela, tidak ada yang mengerti. Nggak apa-apa, tapi Tuhan melihat saudara. Dan penilaian Tuhan lebih penting daripada semua pengakuan manusia. Makanya, meskipun dunia melihat kita tidak benar, tapi kalau memang kita benar di hadapan Tuhan, itu cukup, lebih dari cukup. Ya, apa yang menurut manusia itu tidak penting. Yang penting apa yang menurut Tuhan. Nah, kalau kita pernah lelah itu bukan alasan untuk kemudian berkompromi. Kalau lelah ya, tetap setia, tetap taat, tetap lurus. Iblis seringkali tidak datang dalam godaan yang besar, melainkan dalam bentuk kelelahan tadi. Ada orang yang berkata sama saya bosan melayani di gereja. Loh, nah ini ciri-ciri orang kelelahan. Bosan, sebal. Nah, ini ciri-ciri orang yang mulai kepahitan. Iblis seringkali masuk melalui godaan-godaan kecil seperti itu. Sudahlah, sedikit saja tidak apa-apa, nggak usah masuk ke gereja, online saja misalnya. Kecuali memang saudara tidak memungkinkan, ya online nggak apa-apa, memang nggak masalah. Ya, tapi seringkali iblis itu cari alasan. Nanti sajalah, tidak mau ikut yang real time, ditunda. Nanti kan ada di YouTube, boleh. Tapi itu pun nanti sajalah, masih ada terus kok di YouTube. Nah itu, ya. Jadi ini bukan soal onsite, online, atau di YouTube atau bukan. Ini sikap hati. Jangan kompromi, saudara. Saudara yang rumahnya jauh atau luar kota atau apa, ikut online, nggak salah. Firman Tuhan mau disampaikan onsite, mau disampaikan online, sama saja. Ya, yang penting hati saudara harus bertobat. Bertobatlah saudara. Jangan lelah untuk hidup benar sampai kesudahannya. Ingat, yang selamat adalah yang tekun sampai kesudahannya. Jangan pernah lelah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa percaya dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Kalau kita setia dalam hal waktu hidup sekarang ini yang fana, yang kecil ini, maka kita akan setia juga diberi hidup kekal. Itu maksudnya Lukas 16 ayat 10 itu. Sebab setiap kompromi kecil yang kita lakukan akan menjadi penyesalan besar di esok hari. Percayalah, banyak orang melakukan kompromi-kompromi kecil. Banyak orang tidak menjadi berkat dalam hidupnya. Kebenaran itu selalu berbuah, meski tidak instan. Kelihatannya tidak ada buahnya. Butuh waktu lama. Iya, tapi pasti berbuah. Di Mazmur pasal 92 ayat 13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kor. Tunas itu kan tidak muncul dalam semalam, saudara. Akar harus kuat lebih dulu, ya. Artinya kesetiaan kita hari ini harus lebih dulu, ketaatan, integritas kita, sehingga nanti kalau sudah musim menuai, kita pasti menuai. Saudara, jika saudara mendengar firman di pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Berapa kali saudara mendengar firman ini, bukan? Jangan keraskan hatimu. Ya, berapa kali ini diulang-ulang terus. Jangan sampai saudara nanti beralasan ketika ada di alam maut, saya dulu belum pernah mendengar kebenaran. Jangan sampai ya. Oleh sebab itu saudara, lelah itu terkadang memang alami dan wajar. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan lelah. Jangan lelah hidup benar. Kenapa? Sebab suatu hari ketika waktunya tiba, kita akan tahu buahnya. Kita akan menuai hasil dari hidup benar itu. Kita akan menuai perkenanan Tuhan. Bahkan mulai sekarang. Kalau kita tidak lelah berbuat benar, perkenanan Tuhan sudah turun atas kita. Tuhan akan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Bapa di surga, secara khusus hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Biar mereka
merasakan bagaimana hidup diberkati untuk memberkati. Terima kasih, kami percaya perlindungan Tuhan ada pada setiap kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.